Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut berita utamanya. Diduga dikeroyok oleh sekelompok orang, seorang pemuda di Purwakarta tewas bersimbah darah. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem daring dibuka. Sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Bandung sepi peminat. Sempat terbengkalai 6 tahun, Stadion Balap Sepeda Velodrome Munaib Saleh di Kota Cimahi menjadi tuan rumah kejuaraan nasional sepeda trek. Ya, kita ke informasi pertama. Dua peristiwa kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik terjadi dalam satu hari di wilayah Bogor. Di Jalan KS Tubun, satu unit angkutan kota terbakar. Sementara di Desa Cemplang, Kabupaten Bogor, seorang wanita lanjut usia tewas terpanggang di dalam rumahnya. Satu unit angkutan kota terbakar di Jalan KS Tubun, Kota Bogor, Selasa malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Insiden ini membuat warga dan pengguna jalan lainnya panik sebab kondisi lalu lintas tersendat saat terjadi kebakaran. Pemadam kebakaran mengerahkan satu unit mobil untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran karena pengemudi maupun penumpang berhasil menyelamatkan diri. Pas ada lampu merah jalan, dia mau jalan tiba-tiba meleduk. Yang di depannya itu mesinnya keluar api langsung. Mesin depannya langsung keluar api. Biar aja meledak, saya kan kaget. Mungkin anak-anak langsung ngebantuin lah. Udah alhamdulillah saya bantuin semua. Sementara di Desa Cemplang, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, seorang wanita lanjut usia tewas terpanggang akibat terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Korban bernama Arna diketahui tinggal seorang diri dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Diduga api yang membakar rumah korban disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik dari pengisi daya telepon genggam milik anaknya yang lupa dicabut. Iwan Kurniawan dan Asep Solihin melaporkan dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kelompok bermotor yang tidak dikenal di Kota Bandung menyerang warga Sukajadi yang tengah berkumpul di pos keamanan. Akibatnya 4 orang warga terluka. Sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor tiba-tiba mendatangi warga yang sedang berkumpul di pos keamanan tepatnya di Jalan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Tanpa basa-basi, sekelompok bermotor langsung menyerang warga secara membabi buta dengan senjata tajam. Akibat penyerangan ini, 4 orang terluka. 3 orang korban langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Sementara 1 orang lainnya hanya lebam terkena pukulan. Hingga kini warga belum mengetahui motif dari penyerangan. Saya juga tidak tahu apa alasannya si motor yang banyakan itu menyerang saya seperti itu sampai saya banyak luka parah lah seperti ini, seperti di sini, bahkan di badan, di pantat juga, kaki juga. Warga pun mengaku resah atas kejadian ini sebab penyerangan yang dilakukan kelompok bermotor sudah pernah terjadi sebelumnya. Rasa tidak nyaman di wilayah dengan kejadian ini dan memang bukan sekali ini terjadi. Walaupun saya juga tidak tahu yang lalu apakah pelakunya orang yang kemarin atau bukan. Jadi intinya masyarakat juga udah resah. Usai kejadian, warga langsung melaporkan kasus penyerangan kepada pihak polisi. Warga berharap polisi dapat menangkap para pelaku agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, kita ke informasi lain. Petugas gabungan dari Polresta, Kodim, Satpol PP, dan Bea Cukai merazia rokok ilegal di sejumlah warung di Kota Bogor. Hasilnya mereka menyita ratusan bungkus rokok ilegal tak bercukai. Maraknya peredaran rokok ilegal membuat petugas gabungan dari Polresta, Kodim, Satpol PP, dan Bea Cukai merazia sejumlah warung di Kota Bogor. Mereka menyisir warung atau toko yang berada di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal. Dalam razia ini, petugas gabungan menyita sebanyak puluhan bungkus rokok dengan berbagai merek dan tak bercukai yang dijual bebas kepada konsumen.
Salah seorang pedagang mengaku biasa membeli rokok ilegal dengan harga kisaran di bawah Rp10.000 per bungkusnya. Murah, dia bilang 80. Emang satu bungkusnya dijual berapa, Pak? 10.000. 10.000. Ya. Beli berapa? 80. Itu satu slot. Berarti 8.000. Jual 10.000. Selain merugikan pendapatan negara, rokok ilegal ini kerap dibeli oleh perokok pemula lantaran harganya yang lebih murah daripada rokok pada umumnya. Tujuannya memang untuk memberantas cukai-cukai ilegal, kemudian dampaknya juga karena cukai rokok-rokok murah ini, cukai-cukai ilegal ini menjadi salah satu favorit dari perokok pemula. Dari 4 kecamatan di Kota Bogor, petugas gabungan secara keseluruhan menyita 507 bungkus rokok ilegal berbagai merek. Ratusan bungkus rokok ilegal ini akan dibawa ke kantor bea cukai untuk selanjutnya dimusnahkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, modus pura-pura sholat. Seorang pria di Purwakarta mencuri uang dari kotak amal di sebuah masjid. Hingga kini belum diketahui jumlah uang yang dicuri. Gerak-gerik pria ini terlihat mencurigakan. Awalnya pria ini berpura-pura salat di Masjid Asy-Syifa yang terletak di Gang Tupai 1, Kelurahan Nagri Kidul, Kabupaten Purwakarta. Melihat situasi sepi, pelaku mendekati kotak amal yang digembok. Setelah merusak gembok dengan obeng, seluruh uang yang ada di dalam kotak amal dicuri dan disimpan di dalam celana pelaku. Motor di jalan ke sini. Dari daerah Dari arah situ bulat, situ ke sini langsung masuk. masuk. Terus setelah di masjid, Ya udah di masjid sini, jadi ya mungkin perhatiin orang dulu situasinya aman apa enggak gitu kan. terus dia Ya, terus pura-pura sholat dulu sambil nungguin ada orang masuk apa enggak gitu kan. Nah kalau udah nyaman dia baru beraksi lagi ke situ ke kotak amal ngerjain gitu, nyongkel. Hariri menambahkan pencurian uang kotak amal di Masjid Asy-Syifa sudah terjadi sebanyak 2 kali. Hingga kini belum diketahui jumlah pasti uang dari kotak amal yang dicuri oleh pelaku. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, sesosok bayi mungil ditemukan di depan rumah warga Tasikmalaya dengan kondisi terlilit tali pusar beserta ari-arinya. Diduga bayi ini baru dilahirkan oleh sang ibu dan langsung dibuang. Di jalan setapak inilah, bayi dengan jenis kelamin perempuan ditemukan oleh salah satu warga Kampung Panyusuhan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Bayi cantik ini ditemukan dalam kondisi terlilit tali pusar dan ari-ari oleh seorang warga bernama Neng Siti sekitar pukul 4 pagi. Penemuan ini berawal dari Eneng yang mendengar suara tangisan bayi. Saat mendekat ke sumber suara, ternyata ditemukan bayi yang tergeletak di tangga sebuah gang. Bayi dengan berat 2,2 kg dan tinggi 44 cm akhirnya diserahkan ke Puskesmas Ciawi agar ia mendapat perawatan dari dokter bidan Puskesmas. Saat ini banyak warga yang ingin mengadopsi bayi ini karena paras cantiknya. Pasti banyak yang pengen adopsi karena bayinya menarik ya, jenis kelamin perempuan, cantik pula. Jadi banyak yang berminat. Kita sudah banyak berbondong-bondong, kita sudah catat gitu ya. Tapi kan prosedurnya harus ke Polsek, KPAI dan lain sebagainya. Polisi kini masih mencari motif dan identitas orang tua yang tega membuang bayinya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kita simak informasi lain. Diduga dikeroyok oleh sekelompok orang, seorang pemuda di Purwakarta tewas bersimbah darah dengan luka bacok. Seorang pemuda bernama Egy Muhammad Solihin ditemukan tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Korban tewas di Jalan Terusan Kapten Halim, Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta, tepatnya di depan Pasar Simpang. Korban diduga dianiaya oleh sekelompok pemuda pada hari Selasa dini hari, saat korban hendak pulang ke rumah yang lokasinya tidak berjauhan dari pasar. Dari Bundar ke sini dan ketemu orang di sini ya dipanggil-panggil gitu, dan sempat juga percekcokan. Jadi kelompok pelaku udah menunggu. Menurut informasi dari warga. Berapa orang sih pelaku, Pak? 4 orang menurut informasi dari warga. Saya juga. Berarti kena dengan korbannya pelakunya? Disinyalir seperti itu, karena dia akan memanggil.
Sementara itu, kasus pembunuhan ini masih diselidiki oleh Polsek Purwakarta Kota. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Kita sampai saat ini baru melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi untuk melakukan penyelidikan siapa aja yang mengetahui, siapa yang melihat pada waktu kejadian. Alhamdulillah memang beberapa orang yang sudah kita selidiki ini masih dalam lidik. Polisi juga menambahkan korban tewas disebabkan banyak mengeluarkan darah. Kini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.